Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to channel. It's been a while since my last update or my last post. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bahasa pemrograman baru ya, Dart. Jadi ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Pertama adalah bagian untuk pengenalan Dart-nya. Terus apa sih Dart itu? Terus bagaimana sih sebenarnya nanti bisa kita gunakan Dart, bahasa Dart tersebut pada codingan kita kali ini. Lalu kita juga akan belajar sedikit basic atau Dart fundamental. Oke, lanjut ya, kita ke bagian pertama yaitu pengenalan Dart. Apa sih Dart? Jadi Dart itu sebenarnya adalah sebuah bahasa pemrograman ya, yang fungsinya itu sebenarnya digunakan pada nanti ada yang namanya framework itu Flutter, dan di sana kita bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa dijalankan secara multi-platform. Jadi aplikasi tersebut nanti bisa dijalankan pada platform mobile ataupun juga web dan desktop. Mobile tersebut sendiri bisa digunakan pada tidak hanya Android saja, tapi juga iOS dan Android ya. Terus juga Linux. Oke, Dart sendiri adalah sebuah bahasa yang dikembangkan oleh Google. Dan dia adalah basic programming language dari framework Flutter. Nanti yang akan kita gunakan untuk membuat uh, aplikasi kita, aplikasi cross-platform kita. Nah, jadi kita untuk membuat sebuah aplikasi tersebut bisa berjalan, kan itu adalah sebuah keuntungan ya. Pertama, dari keuntungan tersebut kita bisa menekan biaya pengembangan sendiri, biaya development, dan juga kita bisa mengurangi waktu dalam development sebuah aplikasi atau program itu sendiri. Jadi satu coding untuk semua, seperti itu ya. Oke, lanjut. Poin selanjutnya, karakteristik dari Dart dan Dart platform. Oke, sudah. Oke, mungkin begitu saja untuk pengenalan Dart. Kita bisa cek juga di dokumentasinya sendiri, bisa diakses dalam dart.dev. Nah, ini. Nah, ini contoh untuk bahasa Dart ya. Bahasa Dart sendiri dia mempunyai top level function di mana setiap aplikasi tersebut perlu ya yang namanya function ini. Void yang berarti adalah tipe return type dari sebuah function itu sendiri void, berarti tidak mengembalikan sebuah data. Lalu ini adalah nama functionnya. Di sini ada perintah menjalankan hello world. Oke, seperti ini ya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, bagian selanjutnya adalah program Dart pertama kita. Oke, sebelum kita bisa menjalankan Dart sendiri, kita perlu ya yang namanya SDK-nya itu, SDK dari Dart sendiri, dan beberapa IDE yang perlu kita gunakan. Nah, untuk menginstal Dart sendiri sebenarnya ada ya SDK-nya Dart sendiri, tapi karena kita nanti pada akhirnya akan menggunakan bahasa Dart sendiri dalam Flutter. Sebenarnya saat kita melakukan instalasi Flutter, bisa dicek dalam dokumentasi Flutter sendiri. Flutter. Nih. Nah, ini www.flutter.dev. Nah, dalam saat kita melakukan instalasi Flutter sendiri, nanti di dalam SDK Flutter sendiri sudah ada yang namanya Dart SDK. Nah, jadi untuk menginstalnya bisa dikunjungi di Flutter ya. Lalu bisa pilih langsung di sini tadi ada option untuk OS yang digunakan. Nah, saya menggunakan Windows ya. Nah, di sini kita perlu ini ya, download
zip-nya ini, file ini, lalu kalau sudah selesai di-download, kita perlu ekstrak dia ke dalam directory path. Biasanya lebih baik ditaruh di dalam C ya, di bagian user, nah dalam user, ditaruh sini. Sebenarnya bisa ditaruh di tempat lain, tapi ada beberapa warning ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan path-nya itu dia tidak mengandung special character. Jadi nggak ada kayak dash, garis miring, bla 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 itu, ataupun spasi. Lalu the path-nya itu tidak memerlukan required elevated privilege kayak di program files ini sendiri. Juga tidak boleh ada yang namanya spasi. Maka dari itu kita taruh dia di dalam user. Kalau udah selesai download, diekstrak di sana bisa. Kalian bisa langsung ekstrak manual pakai yang klik kanan itu ekstrak all, atau menggunakan misal ada WinRAR, bisa menggunakan WinRAR, atau bisa dilakukan juga melalui CLI seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mendaftarkan path-nya ya di environment, bisa dicari di menunya environment sini. Nah, pastikan di sini ada path ya di bagian user variable for the user. Bagian path ini kalau misal nggak ada bisa tambahkan new, kalau udah ada tinggal edit. Lalu jangan lupa menambahkan dart-nya ini. Nah, ada dart, kalau sebelumnya kan belum ada tuh, perlu ditambahkan dulu. Nama di sini adalah directory dart flutter-nya di mana, lalu flutter/bin seperti itu. Jika udah, tinggal oke aja ya. Setelah itu bisa dicek, bisa jalankan CLI-nya atau CMD ya. Lalu kita bisa cek di sini where dart. Tuh, kalau sudah muncul berarti sudah terinstall. Now where flutter. Kita juga bisa cek versionnya dari dart sendiri. Dart dash minus version seperti ini. Nah, flutter juga sama. Nah, untuk bisa menjalankan flutternya nanti sebenarnya stepnya belum selesai sampai sini aja. Ada step-step lanjutan. Tapi untuk Dart sendiri, jika kita udah mendaftarkannya dia di environment, sebenarnya udah bisa dipakai Dartnya. Oke, kalau udah, kita bisa lanjut menggunakan VS Code. VS Code, pertama saya mau taruh dulu, mungkin di sini. Nah, tinggal dibuka. Jangan lupa install dulu extensionnya, Dart dan Flutter. Tinggal bisa dicari ya di bagian extension. Nah, ini Dart language support dan debugger. Oke. Kalau sudah, oke, lupakan tadi ya, saya ngapain. Kalau sudah, bisa tekan Ctrl+Shift+P atau Command Palette. Nah, di sana pilih Dart New Project, lalu pilih Console Application. Sudah, nanti akan muncul window baru ya untuk meletakkan di mana kita akan meletakkan projectnya. Saya menggunakan di sini. Lalu beri nama projectnya. Misal Dart. Ya, misal seperti ini. Jika udah enter ya, langsung nanti akan dibuatkan secara otomatis. Oke, kalau udah, kita bisa cek ya strukturnya di sini. Oke, saya mau cek dulu di sini. Di sini tersedia ya yang mana bin task. Nah, yang di dalam bin task.dart ini adalah file utama kita. Lalu kita juga bisa menambahkan library juga di sini yang tertera dalam folder lib. Kalau kita cek ya di bagian task.dart di file utama kita bisa lihat di sini dia ada function main yang menjalankan perintah ini. Nah, untuk function utamanya sendiri atau top level dari function itu adalah void main. Ini harus ada. Lalu kita bisa cek di sini juga
Dia menjalankan perintah hello world dan juga mengambil sebuah apa ini namanya, parameter menjalankan sebuah function dari calculate, di mana function ini tersedia dalam task. Task ini ada dalam library-nya di sini. Nah, ini function-nya. Oke, seperti itu untuk part kedua. Oke, lanjut untuk part ketiga. Kita langsung masuk pengenalan ke Dart Fundamental. Nah, agar kode ini bisa kita jalankan, kita bisa tinggal pencet F5 di keyboard atau pencet ini, play ini. Nah, saya suka pakai keyboard, berarti tinggal pencet F5. Bisa kita lihat di sini, hello world, titik 242. Kenapa? Karena di sini di printnya adalah seperti itu. Dia menjalankan sebuah fungsi calculate yang ada dalam library-nya. Di sana dia nge-return sebuah operator ya aritmatika, yaitu adalah perkalian antara huruf 6 dan 7. 6 kali 7 hasilnya adalah 42. Oke, dalam VS Code sendiri kita sebenarnya bisa merubah di mana kita akan melakukan debug dari codingan kita. Yaitu caranya adalah kalau defaultnya itu adalah di debug console ya. Kalau misal kita pindah ingin debugging di terminal, karena nanti di VS Code sendiri ketika kita melakukan debug di debug console, kita tidak bisa melakukan inputan. Caranya adalah bisa langsung ke bagian run and debug atau klik Ctrl Shift D. Nah, di sini ada create a launch.json file. Di sini kita bisa tambahkan parameter, jangan lupa koma, konsol, kita tambahkan parameter konsol, lalu value-nya kita masukin ada 3 ya. Debug console yaitu defaultnya tadi, lalu external terminal itu ketika kita melakukan run debug, dia akan membuka sebuah CLI baru yang bawaan Windows atau terminal. Terminal ini, value ketiga ini dia menjalankan di terminal VS Code ini. Udah, kita bisa cek langsung, bisa di save, lalu kita jalankan F5 lagi. Nah, dia akan dijalankan ke terminal. Nah, itu dia. Seperti itu ya. Lanjut, kita masuk ke command ya. Commenting sendiri ini, saya kasih slide through dulu. Cara komen di Dart sendiri ada 3 cara ya sebenarnya. Yaitu pertama adalah komen dokumentasi, caranya adalah menggunakan garis miring 3 kali. Ini adalah namanya dokumentasi documentation comment. Lalu uniknya dari dokumentasi komen ini, ketika kita melakukan enter, dia akan langsung memberikan komen dokumentasinya seperti itu. Lalu yang kedua adalah comment inline. Comment inline sendiri ini adalah garis miring 2 kali. Ini comment inline. Lalu ada juga comment multi-line comment. Caranya adalah kalau nggak salah sama kayak CSS ya. Seperti ini, bintang, garis miring bintang, garis miring bintang, lalu bisa dimasukkan di sana, lalu bintang garis miring. Oke, lanjut, komen sudah, variabel. Nah, untuk variabel sendiri, di Dart sendiri ada beberapa variabel ya. Tentu saja ada variabel dan ada juga konstanta. Oke, saya akan buat file baru di sini. Variabel. Oke. Ini ya. Variabel sendiri ada variabel dan konstanta. Nah, untuk Dart sendiri variabelnya itu kita bisa menggunakan keyword var seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan tipe datanya,
Misal ada string, lalu ada yang namanya 6. 6 ini untuk nomor, angka ya. Lalu angka sendiri itu ada 3, 6 yang fungsinya adalah general, and then ada integer. Integer ini dia angka ya, angka juga, cuman dia bukan bilangan bulat. Dia adalah bilangan bulat. Lalu untuk double sendiri dia punya value desimal. Ini angka. Terus ada juga bool. Ya, jadi ini adalah contoh pendeklarasi dan inisialisasi dari sebuah variabel menggunakan tipe datanya. Terus bool adalah, tahu lah ya, boolean. Lalu ada juga konstanta, itulah const, tentu saja. Udah pada tahu ya kalau const. Lalu ada lagi yang namanya final. Final ini bedanya apa sih sama const? Dia adalah sama-sama immutable atau tidak bisa diubah datanya. Tapi bedanya adalah ketika const dia itu harus langsung udah punya value, alias ketika kita mau melakukan sebuah inisialisasi variabel, const itu tidak bisa diinisialisasi saja, tapi harus juga dideklarasi. Jadi harus langsung dimasukkan value. Kalau final dia itu bisa dimasukkan value-nya entaran seperti ini. Nah, kalau const-nya tidak bisa. Nah, itu merah kan? Dia tidak boleh seperti ini. Harus langsung. Kalau final bisa. Nah, seperti ini ya. Tapi yang jelas, karena dia adalah konstanta, ketika dia tidak dideklarasi, dia itu akan error. Hanya itu harus dimasukkan value. Maksudnya adalah final, konstanta dari final ini, value-nya bisa dimasukkan nanti ketika compiling time, saat compiling time. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya adalah tipe data tadi udah, dan variabel ya. Number juga udah, string udah, boolean udah, operator. Kita lanjut ke bagian operator. Di sini aja ya operator. Operator itu contohnya adalah operator aritmatika. Sama tadi kayak yang ini. Ini contoh untuk operator matematika. Misal kita akan return penjumlahan. Kita buat dulu variabelnya. Misal kita akan buat variabel 6 aja. Penjumlahan dari angka misal 1 tambah 2. Ini kenapa merah? Oh, lupa saya integer ini ya. Oke, harus sama ya tipe datanya. Kita bisa panggil dia di sini. Print. Juga ada di Dart sendiri ada string interpolation, maksudnya adalah kita bisa memasukkan nilai variabel di dalam string, yaitu caranya adalah dengan pakai $. Penjumlahan dari 1 tambah tadi apa di library-nya kita buat 1 tambah 2 sama dengan ya seperti ini juga bisa ya, tapi kita mau panggil dari variabelnya yaitu adalah kita import dulu, bisa kita copy aja di sini. Nah, ini ya, task calculate. Lalu kita run,
Nah, dia muncul 3 ya. Ini adalah contoh dari operator aritmatika. Nah, untuk misal pengurangan sendiri ada juga, yaitu menggunakan minus ya, tentu saja. Misal 3 minus 2 dengan 1. Kita return pengurangan pengurangan ini. Saya bisa jalankan lagi. Nah, saya coba dulu. Hasilnya adalah misal seperti ini ya. Nah, ada juga perkalian. Misal seperti itu. Perkalian. Nah, kita jalankan 4 kali 2 sama dengan 8. Tadinya dia hasilnya adalah 8 ya. Lalu bedanya sendiri di pembagian, yaitu nah pembagian itu harusnya double. Nah, 8. Untuk pembagian sendiri dia value-nya adalah double ya. Tapi kita bisa ubah dia ke integer seperti ini. Nah, dapat kali pembagian. Kita panggil pembagian. Pembagian itu harus double ya. Harus itu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke operator, masih operator. Ini contoh adalah operator operator aritmatika. Lalu operator aritmatika sendiri ada beberapa ya sebenarnya. Oke. Nah, tidak terbatas hanya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Sebenarnya ada lagi. Nah, ini contoh untuk operator perbandingan ya. Sama dengan 2 kali untuk membandingkan, atau bank sama dengan untuk tidak sama, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, seperti itu. Lalu ada juga increment. Udah tahu ya increment itu apa? Increment itu yang misal ada, misal kita tadi pembagian, lalu kita tambahkan pembagian plus plus seperti ini misal. Nah, ini nanti harusnya hasilnya adalah 4 bagi 2, tapi harusnya 2, tapi ini hasilnya nanti 3. Nah, itu bisa. Lalu ada juga decrement, itu minus minus. Kita cek harusnya 1. Oke. Oke, lalu misal kita akan membuat sebuah boolean nilai untuk perbandingannya ya. Is event. Nah, jika number ini sama dengan 0, lanjut kita jalankan fungsi is event. Apakah 10 ini dia adalah bilangan genap? Tapi hasilnya adalah true. Kalau misal 9 false. Bagaimana bisa? Kenapa di sini kita ngecek ya? Di sini adalah modulus. Ketika hasil bagi dari number, kita buat number tadi adalah sebuah parameter dari fungsi bernama isEvent. Ketika hasil baginya adalah 0, maka dia akan nge-return true. Ketika bukan, maka dia akan nge-return false. Seperti itu. Sebenarnya untuk operator sendiri ada banyak ya, bisa dicek di Dart operator. Oke, nah ini operator. Nah, ada banyak ya. Untuk shift, array shift, sebelahan, terus bitwise, untuk apa?
Kalau nggak salah ini adalah pangkat deh. Lalu ada or, terus as is, bukan san adalah, terus as seperti ini tadi ya. Ini sebenarnya juga adalah operator. Nah, ini as itu tadi. Lalu untuk logical, operator logika ada dan, terus ini apa or, terus if null, tanda tanya dua kali, ini adalah jika null. Terus adalah kondisional, ada ini adalah namanya apa ternary ya operator kalau di JavaScript. Lalu ada cascading notation, lalu ada assignment, operator assignment. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah exception. Nah, untuk exception sendiri, misal kita akan melakukan sebuah uh, error ya, kita akan membuat sebuah error. Misal ini adalah pembagian. Bagian adalah kita coba ya adalah pembagian dengan 0. Nah, ini harusnya dia akan nge-throw error ya. Tuh, error. Nah, kita jalankan, dia akan nge-throw error. Kenapa? Karena dia dibagi 0. Kita bisa jalankan sebuah function dari try. Kita hapus dulu yang pembagian decrementnya ya. Try. Terus kita kasih on exception. Jika ada kerusakan. On exception. Kita kasih dia adalah print tidak bisa dibagi 0. Seperti ini. Kita lagi. Oke. Double pembagian. Kita buat dia seperti ini. Nah, oke, misal seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, masih error. Ya tidak infinity. Intinya ketika kita nge-try sesuatu, kita kasih catch di sini untuk menangkap errornya itu apa. Lalu kita print dia errornya adalah apa. Oke, nah bisa terlihat ya di sini unsupported operation infinity or none, not a number to integer. Jadi ini kita bisa ubah jadi double dulu aja. Number. Kita coba. Nah, hasilnya adalah infinity. Dia dalam catch errornya. Errornya adalah infinity. Oke. Lalu ini adalah try on exception. Terus dia coba dia menambahkan catch juga, menampilkan error. Kita juga bisa menambahkan parameter lagi s untuk menampilkan stack trace-nya seperti ini.
Tidak bisa karena dia bukan sebuah value ya. Maksudnya dia adalah string. Jadi kita jadikan dia adalah var. Atau kita jadikan function ini string, ini tuh string. Nah, oke, lanjut aja. Exception udah, latihan membuat aplikasi penjualan sederhana. Function udah, variable scope sama ya. Untuk scope-nya sendiri ketika dia ada di top level atau di bagian global, dia bisa dilakukan, dia bisa diakses di dalam function yang sejajar dengannya. Tapi jika sebuah variable scope-nya adalah di dalam sebuah ini, dia tidak bisa diakses di luar dari variabel. Konstanta dan final udah, lalu ada null safety. Nah, lanjut ya, kita buat baru aja. Null safety. Void main. Nah, untuk null safety sendiri sebenarnya, nggak dari. Di dot ini ada null safety. Misal kita akan menginisialisasi variabel A. Terus kita print variabel A. Seperti ini. Ini nilainya adalah 0. Kita print variabel A. Tuh, dia akan menampilkan sebuah error. Kenapa? Karena integer ini dia adalah 0. Agar bisa dia 0, kita bisa tinggal tambahkan tanda tanya. Seperti itu. Dia akan menampilkan, maksudnya adalah di sini adalah variabel A ini sendiri boleh diisikan 0. Seperti itu. Lanjut, recursive. Jadi maksud dari recursive sendiri itu adalah function itu bisa diakses ya, diubah datanya. Variabel bisa diubah datanya melalui function yang ada dalam scope-nya. Oke, lanjut. Oke, sudah ya. Tinggal closure. Oke, jadi mungkin seperti itu saja untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.